Saat ini kami berada di salah satu kuliner Pontianak, yaitu sambal bakar Mak Heni yang berada di Jalan Purnama 1, Parit Takoya, Pontianak. Ngapain aja sih kami ke sambal bakar Mak Heni ini? Kali ini kami sedang berbincang sedikit tentang bisnis dan juga sedikit memberikan motivasi kepada kita semua seputar tentang bisnis. Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Hubungan baik akan tercipta apabila sebuah bisnis kuliner mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Selain itu juga, kepuasan pelanggan merupakan sumber informasi yang efektif bagi manajemen dalam melakukan perbaikan ataupun revisi terhadap layanan yang dimiliki. Pada saat ini kebetulan kami berbincang langsung dengan pemilik sambal bakar ini yang udah meluangkan waktunya untuk kita tanya-tanya seputar bisnis yang dijalankan ini. Saat ini saya sedang bersama C. Brigita. Sebagai informasi bahwa C. Brigita ini menjalankan bisnisnya nggak sendirian, tapi dengan pacarnya. Selain memiliki sambal bakar Mak Heni ini, mereka juga punya usaha lain seperti Cafe Black Point yang dikelola oleh mereka dan juga car wash cuci mobil yang dimiliki oleh mereka. Nah, sebelumnya C. Brigita bisa ceritakan sedikit apa sih yang menjadi dorongan atau motivasi kalian masuk ke dalam dunia bisnis ini? Nah, dari banyaknya jenis usaha di Pontianak nih C, mengapa kalian memilih untuk membuka bisnis baru di bidang kuliner, makanan seperti sambal bakar Mak Heni ini? Yang jadi dorongan untuk masuk ke dunia bisnis kuliner di Pontianak ya Pontianaknya sendiri. Kuliner Pontianak tuh kayak nggak pernah mati. Syaratnya ya kita pelaku bisnis tuh harus tahu, harus ngikutin permintaan pasar. Nah selain itu kita harus tahu nih siapa target pasar kita. Jadi kayak kami tuh udah tahu kami pengen nyasar ke target pasar mana. Nah pas udah tahu kita juga oke, berarti kita harus bikin brand image seperti apa. Nanti image bisnis kita itu seperti apa ke depannya. Kemudian mungkin ini banyak menjadi pertanyaan anak muda ataupun orang-orang yang ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Bagaimana sih langkah awal ketika membuka bisnis sambal bakar Mak Heni ini? Nah kita pilih jualan sambal bakar karena emang suka banget sambal. Terus di sosial media juga kelewat gitu yang modelan begini, tapi bukan di Pontianak, jadinya penasaran kan. Sambal pedas plus hot plate pasti lebih enak lagi. Udah gitu persambalan ini tuh cocok sama lidah-lidah orang Pontianak. Yang kami ketahui, C. Brigita dan pacarnya ada buka bisnis lain juga. Tapi untuk bisnis kuliner ini kira-kira sudah dari kapan sambal bakar Mak Heni ini berjalan? Awalnya pasti kita research dulu, pengen bikin sambal yang gimana. Mau ada varian kah atau hanya satu varian aja? Kalau ada varian mau berapa varian? Terus kalau ada varian pasti nggak boleh mirip-mirip, harus ada uniqueness-nya. Terus ya kita harus test food terus sampai rasanya oke dan konsisten. Akhirnya kita soft opening di tanggal 14 Juni dan grand opening di tanggal 15 Juni 2022. Di era digital ini kan pastinya banyak jenis usaha dan juga cara promosi maupun teknik marketing yang digunakan untuk membuka bisnis. Bagaimana strategi Cece dalam melancarkan marketing di dalam dunia bisnis ini, Ce? Dari soft opening itu kita udah ngundang-undang orang, ajakin buat post di sosial media. Ada undang fotografer juga buat bantu capture moment. Dari sana kita udah manfaatin sosial media buat kasih tahu semua orang, kalau bisa semua orang, kalau ada sambal bakar di Pontianak wajib dicobain. Sebelum soft opening kita udah pasang IG ads biar reach orang-orang Pontianak. Intinya rajin-rajin foto dan video terus dipost ke sosial media aja. Kita nggak mau sih yang jor-joran di awal, tapi nantinya malah hening karena misalnya kita udah sibuk sama usaha yang lain, atau kita nggak bisa sejor-joran di awal lagi. Jadi mending snowball aja. Setiap bisnis maupun jenis bisnis apa aja pastinya punya tantangan masing-masing ya, Ce. Ngomongin soal tantangan nih, Ce, apa tantangan yang ketika menjalankan bisnis ini, Ce? Kemudian apa sih cara atasinya? Kalau ngomongin soal tantangan ya pasti ada, misalnya hujan.
Konsep tempat kita kan makannya agak terbuka, jadi kalau hujan deras ya susah juga. Lalu kalau misalnya harga bahan-bahan naik, kita juga susah karena kita berusaha kasih harga yang murah kan. Dan yang pastinya ada kompetitor ya. Untuk nanganinnya sih kita dari awal udah berusaha bikin yang beda. Sambalnya kita racik sendiri juga, jadi ya percaya diri aja deh karena kan yang jualan ayam dan sambal tuh emang udah pasti banyak. Yang namanya kompetitor itu pastinya ada di bisnis. Gimana sih cara kalian menangani kompetitor atau pesaing sih, Ceh? Gitu. Ya bikin kita beda dari yang lain-lain bagiku ya rasa sambelnya, karena bener-bener sambelnya kita bikin resep sendiri. Lalu banyak juga sih customer yang bilang kalau ayam yang kita jual tuh lembut banget walaupun itu bagian dada gitu. Lalu kita hidangin sambal yang bener-bener baru dibakar kan, jadi yang beda tuh penyajiannya juga. Pastinya ketika kita udah menjalankan bisnis, pasti kita harus manage karyawan kita. Apa aja yang Cece lakuin untuk merangkul atau mengatur karyawan agar kerjanya tetap optimal, Ce? Kalau soal karyawan, kita track mereka kayak gak kaku, banyak bercanda juga, jadi mereka gak tegang dan seperti teman. Tapi tetap harus kasih batasan sih biar saling respect. Intinya bikin mereka nyaman di lingkungan kerjanya, terutama sama atasannya biar kerjanya tuh gak beban. Untuk akhir kata dari video ini, Ce, apa kira-kira yang mau disampaikan untuk calon-calon pebisnis di luar yang ingin mencoba atau memulai langkah awal membuka bisnis, Ce? Untuk yang mau coba buka bisnis, ya nggak apa-apa, kalian coba aja. Kalau idenya cuma kecil-kecil aja ya nggak apa-apa, nggak usah minder. Justru lebih enak start small. Misalnya kalian sukses ataupun gagal, biaya awalnya tuh lebih kecil. Itu biaya untuk kalian belajar atur uang, belajar untuk kalian hitung modal, cek stok, marketing, dan lain-lain. Lebih baik dicoba terus gagal daripada gak coba sama sekali. Tapi lebih baik sih dicoba terus sukses ya. Terima kasih, Ce, untuk waktunya. Udah luangkan waktu buat berbincang soal bisnis yang Cece jalankan. Semoga ke depan bisnis Cece semakin lancar. Semoga doa yang terbaik deh buat bisnis Cece.